Pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara manusia purba bertahan hidup di alam liar tanpa Google atau label kedaluarsa? Setiap hari mencari makan adalah pertarungan hidup dan mati yang sangat menegangkan. Di zaman purba, tidak ada minimarket 24 jam atau uji klinis laboratorium kesehatan. Yang ada hanyalah hutan belantara yang luas, dipenuhi jutaan jenis tanaman asing yang terlihat menggiurkan. Salah langkah sedikit saja saat memakan tanaman atau buah yang tidak dikenal, risikonya bisa berujung pada keracunan fatal, kejang-kejang, hingga kematian mendadak. Alam liar menyimpan jebakan mematikan yang tersembunyi di balik warna-warna buah yang cerah. Tanpa pengetahuan yang tepat, satu keluarga suku purba bisa musnah dalam hitungan jam hanya karena salah memetik daun. Metode pertama yang mau tidak mau harus mereka tempuh di awal sejarah adalah trial and error. Metode coba-coba ini bukanlah cara yang aman atau menyenangkan. Bisa dibilang, sejarah evolusi manusia dipenuhi oleh banyak korban jiwa yang tak sengaja menjadi kelinci percobaan. Setiap ada anggota kelompok yang mati atau keracunan parah setelah memakan sesuatu, seluruh anggota suku akan langsung merekam kejadian itu dalam memori kolektif mereka. Tanaman atau buah tersebut langsung dicap sebagai pantangan mutlak yang tidak boleh disentuh. Sayangnya, harga yang harus dibayar untuk sebuah informasi sangatlah mahal. Ribuan tahun pengalaman pahit diwariskan dari mulut ke mulut antar generasi, membentuk daftar hitam tanaman beracun yang paling dihindari di muka bumi. Namun seiring berjalannya waktu, metode coba-coba yang mematikan ini mulai ditinggalkan. Nenek moyang kita akhirnya mengembangkan teknik deteksi ilmiah yang sangat sistematis, yang kini dikenal dalam dunia survival modern sebagai Universal Edibility Test. Mereka menyadari bahwa racun pada tumbuhan biasanya bereaksi secara bertahap pada tubuh. Oleh karena itu, mereka merancang uji coba bertahap yang tidak langsung menelan makanan. Tahap paling awal dari tes ini adalah pemilahan fisik secara visual. Jika sebuah tanaman mengeluarkan getah putih menyerupai susu yang pekat, manusia purba langsung tahu bahwa itu adalah sinyal bahaya tingkat tinggi. Setelah lolos pengamatan visual, mereka melanjutkan ke tahap uji coba sentuhan kulit. Getah atau hancuran daun tersebut dibiarkan menempel di kulit selama beberapa jam. Jika dalam kurun waktu tersebut, kulit mendadak terasa gatal luar biasa atau muncul sensasi terbakar dan bentol-bentol panas, maka tanaman itu langsung dinyatakan haram dikonsumsi dan dibuang jauh-jauh. Jika kulit pergelangan tangan aman tanpa reaksi negatif sama sekali, mereka melangkah ke tahap uji coba berikutnya yang sedikit lebih menantang, tes bibir. Buah atau tanaman tersebut hanya disentuhkan ke bibir selama beberapa menit, tanpa sedikit pun dimasukkan ke dalam rongga mulut atau ditelan. Jika bibir langsung terasa mati rasa atau meninggalkan rasa pahit yang menusuk lidah, maka bahan makanan itu dipastikan mengandung racun kimia pertahanan tumbuhan. Hanya jika bibir dan lidah merasa benar-benar aman setelah disentuh, mereka berani mengunyah sedikit kecil bagian daging buah di dalam mulut, lalu meludahkannya kembali tanpa menelannya untuk menunggu reaksi perut. Selain mengandalkan uji coba fisik yang panjang dan melelahkan, manusia purba juga punya trik jenius lain yang jauh lebih aman. Mereka suka mengamati dan meniru perilaku hewan liar di sekitar mereka. Hewan memiliki insting evolusioner yang sangat tajam dalam memilah makanan sehat. Jika seekor kera, burung, atau rusa tampak melahap buah tertentu dengan lahap, tanpa menunjukkan gejala sakit atau keracunan sedikit pun, maka manusia purba akan langsung mencatat pohon itu sebagai zona aman. Prinsip mereka adalah apa yang aman untuk hewan, biasanya aman untuk manusia, menjadi hukum rimba yang dipegang teguh. Segala penemuan berharga tentang makanan aman dan beracun ini tidak disimpan sendiri. Ilmu bertahan hidup tersebut diajarkan secara ketat dari generasi ke generasi. Anak-anak kecil di dalam gua dididik sejak dini mengenali bentuk daun yang mematikan. Mereka diajarkan cara mencium bau getah, merasakan tekstur kulit buah,
dan mengenali aroma aneh. Warisan informasi turun-temurun inilah yang menjadi fondasi utama peradaban umat manusia. Tanpa kerja keras dan pengorbanan nenek moyang kita di masa lalu, kita mungkin tidak akan pernah bisa menikmati berbagai jenis makanan lezat hari ini. Setiap gigitan buah atau sayuran di piring kita hari ini menyimpan sejarah perjuangan survival yang luar biasa. Sebuah bukti nyata betapa tangguhnya insting dan kecerdasan otak nenek moyang manusia. Dan semuanya bermula dari keberanian mereka menghadapi misteri alam liar yang mematikan.